di Studio Marsa. Nah itu proyeknya semua dari Jepang. Waktu itu orderannya itu seperti Sailor Moon, Pokemon, ya Doraemon juga itu. Terus banyak Kamen Blade juga banyak sekali. Itu ada di situ. Saya ikut ngerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya dan narasumber kita pada siang hari ini di Podsmart, podcastnya orang-orang smart Muhi Media. Ya, kali ini saya sedang bersama dengan narasumber kita nanti, ya, Bapak Ketut Sayang Budi Arsana. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ya, kita langsung dari Bali ya Pak ya? Ya. Asli dari Bali. Ya, saya Ayunda Bapak. Ya, bisa saya dipanggil Mbak Ayunda aja. Ya. Oke, Bapak, Bapak ini kan yang berkecimpung di dunia animasi ya Pak ya? Ya. Bapak sudah cukup lama Pak? Lumayan lama. Saya berterjun di animasi itu dari tahun 1991, tepatnya Februari 91. Februari, masih ingat ya Pak ya? Ya, masih ingat lah. Saya belum lahir. 91 ya. Itu awalnya sih saya nggak tahu itu animasi itu apa. Awalnya? Yang saya tahu cuma nonton film kartun. Dari kecil saya memang suka. Itu apa sih animasi? Itu kata-kata baru yang saya dengar waktu itu. Nah terus ada lowongan kerjaan dibutuhkan tukang gambar yang bisa animasi. Intinya yang saya tahu cuma gambar. Saya bisa gambar. Cuma animasi itu apa? Akhirnya saya coba situ dan diterima. Nah setelah saya masuk di dalamnya baru saya tahu kok inilah proses animasi gitu. Oke, berarti dari tahun 1991 ya Pak ya sampai sekarang berarti udah hampir 30 tahun. Ya mungkin lah. 30 tahun nanti Februari. Waktu itu masih manual ya, belum ada komputer. Segala sesuatunya masih dipakai kertas. Kertas gambar gitu ya, animasi. Nah lalu animasi sendiri apa Pak? Kalau saya kan sebagai orang awam ya Pak ya, saya kan juga animasi itu kartun gitu kayak Ipin Ipin, terus apa Sopo Jarwo kayak gitu yang saya tahu. Kalau pengertian animasi sih banyak sih pengertiannya. Ada yang bilang segala sesuatu yang bergerak itu benda mati yang digerakkan itu disebut animasi. Kalau saya juga punya pandangan lain ya. Kalau saya sih sekumpulan benda-benda atau gambar-gambar dalam satu frame yang di-shoot bersamaan itu akhirnya menimbulkan gerakan yang bisa menyerupai gerakan manusia, gerakan tumbuhan maupun hewan. Itu mungkin itu menurut saya animasi. Karena di syutingnya dalam satu frame gitu. Satu frame digabungkan sampai menjadi suatu gerakan menyerupai gerakan manusia. Oke, itu disebut animasi menurut Bapak Ketut Sayong ya. Nah, kemudian Pak, pengalaman Bapak nih selama ini berkecimpung di dunia animasi itu seperti apa? Kalau saya pengalaman saya di animasi dari tahun itu sih banyak sih yang saya ikut kerjakan. Waktu itu proyeknya dari Jepang semua. Wow, dari Jepang semua. Nah, di situ memang di Bali ada sih dua perusahaan besar animasi yaitu Evergreen sama Marsa. Kebetulan saya kerja di Marsa di Studio Marsa. Nah itu proyeknya semua dari Jepang. Waktu itu orderannya itu seperti Sailor Moon, Pokemon, ya Doraemon juga itu. Terus banyak Kamen Blade juga banyak sekali. Itu ada di situ. Saya ikut ngerjakan. Cuman proyek itu bukan dari awal. Kita nggak dari penyusunan karakter enggak. Karakter sudah ada. Key drawingnya sudah ada, gambar kuncinya sudah ada. Yang kita lakukan di situ di Bali cuman in between, ya, nggak cari gambar selanya, gambar geraknya itu aja. Itu. Key drawing itu kan gambar kuncinya. Gambar kunci. Nah, setelah ada adegannya seperti apa, kemudian ada gambar selanya dari gambar 1 sampai misalnya sampai 5 itu kita cari sendiri.
Itu namanya in between. In between itu yang dicari sendiri itu Iya. tadi. Oke. Nah, awalnya bagaimana Pak? Kok bisa dapetin job-job itu, project Jepang itu? Kebetulan waktu itu kan yang buat perusahaan itu kan orang Jepang di Bali. Oh, Dia buat orang studio. di Bali ya. Di Bali. Buat studio di Bali namanya Marsa. Di situ yang punya orang Jepang. Nah, mereka lah yang cari proyek-proyek di situ, kemudian dikerjakan oleh orang-orang Bali, juga orang-orang Jawa di situ banyak. Banyak. Dan Bapak termasuk di Ya, dalamnya. saya termasuk di dalamnya. Itu sekitar tahun berapa tuh Pak? Itu dari tahun 91 saya masuk kerja. Sebelumnya sih udah sekitar 2 tahunan sebelum saya masuk itu Sudah produksi sudah film-film itu. produksi, ya. Oke. Waktu itu saya masuk, saya ngerti, saya lihat udah proyeknya udah ada, itu Top Striker ya. Top Striker yang sepak bola itu. Subasa ya. Subasa, oh ya, saya ingat tuh Subasa. Ya. Main sepak bola ya, oh itu. Terus juga Bapak juga ini ikut di dalamnya. Ikut Oke. ya kan, tapi cuma sebatas in between saja. In between saja. Berarti banyak ya Pak ya? Iya. Mulai dari Doraemon, kemudian apa tadi Subasa. Iya. Nah, kalau Subasa saya ingat Pak, kalau Doraemon saya nggak pernah nonton. Iya. Baik Bapak, kemudian untuk perbedaannya seperti apa? Kalau dulu kan manual ya. Kata Bapak tadi masih digambar di kertas begitu. Nah, sekarang kan sudah digital nih. Nah, itu bagaimana Pak? Perbedaannya jelas sekali, banget, jelas beda banget. Lebih apa namanya? Lebih gampang yang sekarang. Karena dulu kan kita pakai kertas, gambarnya pakai kertas, kemudian mungkin Mbak nggak tahu lah, meja-meja animasi yang dulu itu pakai kaca, kayak kaca di bawahnya ada lampu, kemudian kita taruh gambar di atasnya, kita ikutin, kemudian buat gerakan di situ. Nah itu berat sekali karena pertama ketika kita membuat kesalahan ya harus diulang dari awal mungkin itu. Kalau sekarang kan, nah misalnya ada gambar yang sama, yang harus kita buat sama, ya kita harus buat sama lagi. Itu membutuhkan proses waktu yang lama juga. Kemudian ada ketika ini gambar ini harus diperbesar, karena ada gambar memperbesar, memperkecil, itu kita juga harus buat sedetail mungkin, mengecil itu buat lagi berarti buat lagi ya, dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, sekarang kalau digital kan tinggal di zoom aja, di zoom bisa. Kemudian kalau ada kesalahan tinggal mana kesalahannya itu aja diperbaiki. Kemudian kalau ada gambar yang misalnya gambar yang cuman bergerak kepalanya ya badannya langsung jadi satu aja, sekian waktu yang dibutuhkan ya cuman kepalanya yang bergerak, itu gampang sekali sekarang gitu. Itu lagi bisa di copy paste lah gitu. Itu sekarang lebih mudah lah ya, intinya lebih mudah ya, yang modern waktu ya, juga lebih cepat ya, yang sekarang kayak begitu. Yang saya tahu masuk digital itu kartun dari tahun 2003 kalau nggak salah. Nah kebetulan waktu itu ini flashback ke belakang dikit ya. Ini kenapa sampai berhenti studio Marsa di Bali. Itu sebenarnya sudah mau mengalih ke digital. Sudah mengurus semuanya untuk ke digital, dari manual ke digital. Nah tiba-tiba mungkin masih ingat semua kasus bom Bali tahun 2002. Nah itu penyebabnya akhirnya semua jadi kacau, nggak bisa lagi, dan owner Jepang itu nggak berani lagi menanamkan sahamnya di perusahaan itu, dan dia beralih ke Cina gitu. Makanya semenjak itu orderannya pun mulai tersendat, mulai turun, langsung dioper ke Cina gitu. Nah karena karyawan cukup banyak ya mungkin ya pendiri perusahaan juga nggak mampu untuk bayar itu. Samping juga itu imbasnya dari bom Bali terlalu besar, akhirnya mau nggak mau perusahaan harus tutup. Ya tutupnya juga tahun 2003. Ya kemudian nih Pak, yang terakhir ya. Pesan motivasi untuk seluruh siswa-siswi animasi di Indonesia bagaimana Pak? Pesan saya sih simple banget ya, singkat aja tapi jelas kayaknya. Yang penting pertama untuk
adik-adik atau teman-teman yang suka atau mau terjun ke dunia animasi, terjunlah dengan dengan hati yang penuh, jangan setengah-setengah. Ya, harus senang. Harus senang, karena pertama kita menyalurkan hobi, kedua perkembangan kedepannya mungkin ada. Itu terus yang intinya jangan menyerah. Nah, jadilah yang paling penting, jadilah orang pintar yang selalu merasa bodoh ketimbang orang bodoh yang selalu merasa pintar. Maksud saya kan begini, kalau udah pintar tapi selalu merasa bodoh, itu kan tetap ilmunya dia mau serap. Iya, tetap mau belajar. Mau belajar terus. Karena kalau baru tahu sedikit sudah merasa pintar, itu akan stuck di situ. Sombong ya, Pak ya. Itu aja pesan saya untuk merasa pintar. Itu mudah-mudahan generasi muda berikutnya lebih berminat dan lebih tertarik ke animasi, karena kedepannya saya yakin animasi akan booming. Amin, luar biasa ya. Peminatnya juga semakin banyak sih Pak ya. Iya, kalau betul, saya lihat betul, ya. betul. Karena menjanjikan juga sih. Ya, kalau di samping itu sekarang kan banyak diklat-diklat khusus animasi juga banyak. Dulu belum ada. Belum ada. Ya, luar biasa. Nah, jadi itu pesan motivasi ya untuk seluruh siswi animasi di Indonesia. Ya, terjun dengan senang hati. Ya. Harus senang dulu ya, jangan sampai tertekan ya. Betul. Menyalurkan hobi gitu ya, Pak ya. Betul. Kemudian jangan menyerah. Dan yang terakhir, tetaplah merasa bodoh walaupun sudah pintar. Oke, gitu. Karena kalau tetap merasa bodoh tapi sudah pintar, pasti tetap mau belajar. Iya, betul. Gitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk waktunya ya. Kita sudah ngobrol lumayan banyak lah ya tentang pengalaman-pengalaman Bapak. Semoga ini bermanfaat bagi para pemirsa yang menonton ya, dan bagi para siswa-siswi animasi di seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.